Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial atau cara membuat grafik garis dengan menggunakan Excel. Grafik garis itu grafiknya seperti apa sih? Grafik garis itu yang kayak gini nih, agak simpel ya. Kelihatan nggak? Grafik garis itu fungsinya untuk memudahkan visual angka-angka dalam sebuah pencapaian. Oke, mari kita langsung masuk ke Excel yang kita punya. Ini Excel yang kita punya. Jadi saya akan mencontohkan sebuah kasus, misalnya dari bulan Januari sampai dengan Desember, berapa jumlah pasien corona di sebuah kota misalnya ya. Misalnya Januari pasien coronanya ada 12, Februari ada 34, Maret ada 22 dan sebagainya sampai dengan Desember. Lalu kita akan tuangkan ke grafik seperti ini. Oke. Cara membuatnya sangat sederhana. Kita dapatkan dulu datanya ya. Datanya kita copy dulu, kita paste ke sini. Kita anggap datanya udah siap, lalu kita pastekan di sebuah kolom yang sudah disiapkan. Ini grafiknya, ini datanya. Lalu kita arahkan untuk membuat grafik. Caranya adalah di blok data ini, lalu klik insert, lalu klik grafik. Nah, ini grafik garis ada di sini. Pilihannya banyak, ada ini, tapi saya akan memilih grafik yang ini. Dan coba menggunakan grafik garis yang ini dulu, yang simpel dulu ya. Ini adalah hasil grafik yang telah dibuat untuk menunjukkan jumlah pasien corona dalam sebuah kota. Misalnya jumlah corona di kota bla bla misalnya. Grafik ini masih terlalu simpel dan belum kelihatan ada sentuhan-sentuhan. Tapi secara umum ini udah bisa dibaca. Kita tahu ada tren dari Januari ke April tinggi, terus ada dari dari Juni ke Oktober itu turun jumlah pasiennya, tetapi tiba-tiba November naik kayak gitu. Kita tahu trennya. Tapi grafik ini masih kurang begitu indah, lalu kita bisa modifikasi untuk bisa membuat lebih bisa dinikmati. Klik di tombol ini. Nah, kita bisa nunjukin data bagian bawahnya. Nah, atau klik ini untuk pengen pindah style. Style pertama, style kedua, style ketiga dan sebagainya di bawah. Pilih yang mana yang kita suka. Nah ini, oke, saya coba grafik ini ya. Nah, saya coba pakai grafik ini nih. Ini kayaknya ada gradasi warna yang cukup enak dilihat. Nah, dengan kita hilangin, dengan sudah terbentuknya grafik ini, sudah lebih enak dinikmati dan disajikan ya dalam sebuah presentasi daripada yang mentahan kayak tadi. Cuman masih sumbu X dan Y-nya kok masih kurang ya. Oke, kita tambahkan axis title-nya. Nah, ini axis title kita klik. Axis title kita klik, tapi ini masih blank axis title-nya ya. Jadi harus kita edit dulu, kita rubah. Bagian axis title kita rubah, kita blok sini. Kita kasih nama jumlah pasien. Terus yang sebelah sini kita kasih nama bulan. Hurufnya juga kurang kecil nih, kita bisa klik bagian huruf. Nah, sini bisa double klik bisa, tapi mending pakai ini. Kita turunin hurufnya biar proporsinya lebih enak. Nah, komposisinya lebih lebih enak dilihat ya. Dalam sebuah presentasi, tentu kita nggak mempresentasikan dalam bentuk Excel kayak gini. Kita perlu transfer ke PowerPoint agar tampilannya lebih indah ya.
Oke, kita bawa ke PowerPoint. Kita siapkan dulu lembar kerja PowerPoint-nya. Oke, kita siapkan lembar kerja PowerPoint. Saya ada punya di sini, PowerPoint 2013. Kita pilih tema yang sederhana, misalnya ini. Oke, great. Kita sudah bertemu dengan file baru. Dalam sebuah PowerPoint, ketika kita membuka file new ya, file kosong, halaman pertama adalah halaman judul. Kita nggak tahu judulnya apa ya, kita anggap misalnya judulnya presentasi. Presentasi apa misalnya? Kelompok. Presentasi kelompok A, misalnya gitu aja ya. Ini buat contoh aja. Subtitlenya kita abaikan, terus kita langsung new slide di bawahnya. Nah, grafik ini muncul kedua, pasien corona misalnya. Lalu kita paste di sini, kita paste di sini, kita tempel. Oke, kita balik ke Excel-nya, kita copy. Kliknya, ingat kalau untuk copy kita lepaskan dulu klik atau kursor edit di tempat yang bebas, klik bebas, lalu kita masuk ke grafik yang ingin kita copy. Nah, kita klik dulu, setelah itu klik kanan, copy, masuk ke PowerPoint, kita paste di sini, kita paste. Paste-nya pun macam-macam, mulai dari kiri menggunakan ini use destination theme embed workbook. Ini menggunakan tema dari file tujuan dari PowerPoint-nya. Yang ini tema warnanya masih menggunakan dari sumbernya asli kayak tadi di Excel. Ini temanya juga menggunakan file yang dari tujuan dari PowerPoint, tetapi datanya masih miling. Ini source-nya, formatnya plek ketiplek ngikutin data sumbernya. Kalau saya lebih suka kayak gini. Nah, ngikutin ini. Use destination theme and link data. Ini kita paste di sini ya. Lalu kita paskan tentunya. Kalau ini presentasinya nanti satu slide satu grafik, kita ukurannya kita proporsionalkan. Ini juga bisa kita gedekan lagi. Nah, ini masih bisa dibesarkan lagi biar bulan dan data juga bisa dibesarkan lagi. Ini oke, ini bisa digedekan lagi. Nah, kalau sudah begini, kita contohkan misalnya presentasi. Sebelum kita contohkan presentasi, kita kasih animasi dulu ya. Animasi masuknya bagaimana? Nah, ini transisinya misalnya kita wipe. Nah, oke. Saat presentasi, halaman judul kita munculkan, lalu kita ngomong bla 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 bla, lalu masuklah ke grafik pencapaian corona. Kita pencet mana turunnya. Nah, lalu kita bisa menjelaskan. Misalnya, berikut data pasien corona yang ada di kota bla bla bla. Jumlah pasien pada bulan Januari sampai dengan bulan April terlihat ada kenaikan. Ya, dalam presentasi kan nggak boleh dibaca satu-satu kayak membaca banget, jadi kita resume aja. Januari sampai dengan April datanya mengalami kenaikan, tetapi di bulan Juni yang lalu sampai dengan bulan Oktober kecenderungan angkanya terus menurun, walaupun di bulan November terlihat naik, tetapi di bulan Desember angka corona tersebut turun kembali. Misalnya seperti itu. Oke teman-teman, barangkali ada yang bertanya, silakan cantumkan di komen. Demikian untuk belajar grafik garis yang sudah kita pelajari hari ini. Dan untuk grafik-grafik yang lain akan saya coba buatkan tutorialnya satu persatu tentunya. Terus ikutin channel ini untuk kita sama-sama belajar Excel, kita sama-sama belajar PowerPoint, kita sama-sama belajar Office. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.